Aishar Hale diduga menjauhi Fuji setelah dicurigai hanya memanfaatkan Fuji demi popularitas. Gelagat Aishar ini dibeberkan oleh fansnya sendiri. Aishar kini tidak lagi membuat gimmick dan membawa-bawa nama Fuji di setiap kontennya. Bahkan ada yang sadar kini Aishar juga sudah tidak lagi menyematkan postingannya bersama Fuji. Gara-gara itu, netizen yang budiman yang awalnya menjodoh-jodohkan keduanya mulai pesimis mereka akan pacaran hingga menikah. Fans akhirnya hanya ingin kedua idolanya itu sukses dan publik berhenti menjodoh-jodohkan Aishar dan Fuji. Tidak lupa, fans ini juga mendoakan Aishar bisa mendapatkan jodoh yang terbaik meski itu bukan Fuji. Beragam komentar muncul mengetahui Aishar sudah tidak lagi gimmick membawa-bawa nama Fuji di setiap kontennya. Namun ada juga yang menyebut kalau Aishar masih tetap memanfaatkan Fuji meski tidak menyebut namanya secara langsung. Sebelumnya, Aishar Hale diserang fans Fuji yang menyebut dirinya hanya memanfaatkan idolanya demi mendapatkan followers dan subscriber untuk akun sosial medianya. Bukan hanya netizen yang budiman, kakak Fuji yakni Fadly Faisal juga diduga sampai menyindir kalau ada yang sedang memanfaatkan adiknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sabar, santai, sabar, takes time. Kayaknya emang menurut aku ini emang tindakan yang tepat yang dibuat sama Aishar ya, buat cooling down dulu. Barusan tadi baca-baca juga komen di Instagram, di TikTok. Asli loh, gua aja yang bacanya nggak enak. Maksudnya gua aja yang bukan Aishar baca sakit hati loh. Kebayangkan loh kalau Aishar baca semua komen-komen itu. Aishar tuh mentalnya kuat sih, tapi udah gue bilang kan kalau kata-kata itu tajam. Sekali dua kali mungkin bisa kita cuekin, tapi apa ya, menurut aku kata-kata yang nggak bisa yang buat kita mental tuh fitnahan sih sebenarnya. Gue yakin kalau cuma cacian-cacian yang gimana, gue yakin dia juga apa ya, aman-aman aja. Dia kan pun udah pernah kan melewati storm ini kan, badai ini kan sebelum kenal Fuji kan, yang konten dia di scam itu kan. Nah, cuma yang sekarang itu menurut aku ya kejam sih, kejam ya. Mulai dari dibuka lah aibnya terkait apa hidup ya, kenakalan dia lah ya, kenakalan dia waktu kenakalan dia sebelumnya. Terus yang kedua fitnahan dia itu ternyata cuma gimmick, numpang tenar. Terus aduh, aku aja ngelihatnya semalam tuh nangis juga loh. Gila loh, gue bisa nangis over an influencer. Karena apa? Karena gue tuh selalu mantengin live info-info soal Aishar. Gue bisa ngeliat dia emang sedih banget gitu loh. Dia emang sedih banget gitu. Dan di VT gue sebelumnya kan udah bilang, dia tuh emang suka loh guys. But anyway, udahlah, gue juga udah capek sih mau ngejelasin. Gini aja deh, ketulusan seseorang itu bisa dilihat sama orang yang sama frekuensinya. Jadi kalau lu mikirnya negatif, dia nggak tulus, ya mungkin lu juga kayak gitu kali gitu loh. Jadi ya wes lah, I mean sekarang kita sih tetap sabar, santai, nggak usah berasumsi macem-macem. Ya kebenaran itu akan muncul lah. Time will tell, the truth will prevail. Kita lihat aja. Tapi kalau gua dari awal kemunculan Aishar, I trust him. He's such a good boy, man. He's such a good boy. Dia itu tulus. Tapi kalau perihal kenakalan dia yang udahlah, gue juga males. Mungkin itu lagi, maksud gua ngapain sih? Kenapa sih? Iya, tapi maksudnya gini lah, oke lah itu masa lalu. Tapi kok dia suka sih spek aneh-aneh? Udahlah, maksud gue tuh emang kenapa gitu loh. Maksud gue ya, maksud gue tuh nggak usah terlalu ngejudge orang gitu loh. Ya kalau dia emang suka yang seksi-seksi terus kenapa sih? Kan cuma for fun, kan cuma bandel-bandelan. Bukan gue ini ya. Maksud gue masa sih karena seseorang itu suka sesuatu terus lu ngejudge orangnya kayak gini? Aneh. Udahlah, maksud gue terus lu melupakan semua karakter-karakter dia yang lain, terus lu anggap munafik gitu. Duh, picik banget sih pikiran kalian itu. Come on, jangan kita tuh bersempit hati. Positive thinking aja.
don't early judging people, don't judge people by its cover loh, gitu loh. Maksudnya jangan buru-buru ngejudge orang gitu loh. Lebih baik kita ngejudge orang tuh baik-baik daripada kita ngejudge buruk ternyata dia baik kan. Gimana sih? Ya intinya gini sih, maksud gue gini loh, nggak ada manusia yang sempurna. Jadi ya support Aisar aja lah terkait hubungan dia sama Fuji. Kalau gue tetap yakin dia emang suka dan udah bertebaran bukti-bukti info dan lain sebagainya kan dia suka. Nah perihal cara pendekatan dan lain sebagainya kan kita udah sepakat, kita juga nggak ngerti prinsipnya tuh kayak gimana. We cannot similarize everything gitu loh. Maksudnya kalau pacaran tuh begini ya, kita nggak tahu prinsip orang kan beda-beda ya gitu loh. Tapi kalau masalah hati, gue yakin dia tulus, dia emang suka. Makanya dia tuh sedih difitnah kayak gitu tuh sedih gitu loh. Separah itu kah gitu kan. Terus perihal komen, gue akuin ya, jujur nih, ketika komennya Fadli itu sebenarnya agak sedikit blunder ya. Jadinya misleading gitu loh. Bedain deh sama komennya Anas yang menurut gue sangat-sangat bijak. I mean the way he choose the word, dari pemilihan kata-katanya gitu loh, terus ngerespon orang-orang juga gitu. Dia tetap wise loh, keren. Makanya karakter seseorang itu ditentukan sama pendidikannya, pola asuh, lingkungan, itu yang akan membentuk karakter. Nah kalau gue bilang memang komennya Fadli itu agak sedikit blunder, itu misleading. Tapi gue yakin banget itu komen bukan buat Aisar. Bukan, nggak mungkin itu buat Aisar gitu loh. Kan memang banyak yang memanfaatkan momen ini kan. Tapi karena sekarang ini lagi huru-haranya seperti itu, gosip yang beredar seperti itu, so semua mata tertuju pada Aisar gitu loh. Makanya misleading tuh jadinya kayak salah interpretasi. Nah mungkin ya experience juga menentukan ya. Fadli kan orangnya masih muda ya, untuk wisdomnya itu menurut gue masih kurang lah gitu loh. Bukannya gue gimana ya, tapi gue sendiri pun membaca itu mislead, walaupun dalam hati terkecilku itu maksudnya gue yakin itu bukan buat dia, bukan buat Aisar. Ada nggak yang kayak gue? Bukan fansnya Fuji Stadium 5, tapi nggak pengen Fuji disakitin oleh siapapun. Kalau ada yang nyakitin, gue tuh merasa ikut, ya ampun kejam banget sih nih orang. Bosok banget hati lu ya kan? Kenapa sih harus menghakimi terus si Fuji? Apa salah Fuji? Ada pula yang nanya-nanya, apa sih prestasinya Fuji? Nah lu prestasinya apa yang nanya-nanya? Dia di umur segitu udah punya rumah miliaran. Bayarannya satu kali tayang cuma di TikTok cuma geleng-geleng 100 juta. Yang bertanya ini terlalu busuk ya kan. Nah merasa ikut sakit hati, apalagi yang bilang jalur duka asik cie-cie. Lagi bahagia sendiri sih jalur duka. Lu pengen eksis di jalur duka gitu. Terjun lu di jembatan ya kan, biar viral. Heran gue sama, nggak tahu kalau dia anak muda, ini hidupnya tuh memang sangat-sangat prihatin gitu ya kan. Keluarga nggak punya, mungkin nggak bahagia, ada juga tapi keluarga kayak tai. Kalau dia orang tua udah betul-betul di Facebook, main TikTok, sekali megang kaget nyinyir, begitu. Nah ini lagi dari jalur badai bunga, ya katanya badai bunga lagi menerjang kehidupan Fuji yang lagi viral juga Aisar kan. Bunga itu nggak semuanya cantik loh guys, bunga itu nggak semuanya harum, bunga itu nggak semuanya indah gitu. Kenapa Tuhan membedakan ada bunga yang wangi seperti mawar dan melati, mana mawar itu nggak gampang dipetik karena dia berduri gitu, jadi punya value yang tinggi. Kenapa Tuhan membedakan itu dengan Rafflesia Arnoldi yang harus dihinggapi lalat kan gitu. Nah perempuan itu kan kalau menurut gue ya kan, emak-emak yang sudah melewati masa-masa kegatelan udah, masa-masa kegilaan udah, bagaimana pacaran, bagaimana bedebahnya laki-laki. Guys, kalau elu ya menganggap diri lu punya value, ya udah milih aja jadi kayak bunga mawar gitu. Nggak perlu kayak Rafflesia yang kelihatannya indah, nge-spill keindahan dirimu, tapi ternyata lu bau bangke.
lo bangke guys. Jadi sebuah kebodohan aja gitu loh. Kenapa harus di-spill? Yang keluar aroma bangke lo gitu kan. Dan akhirnya orang tahu siapa lo gitu. Nah gue sih bukan mau ikut-ikutan ya. Jadi kalau ada anak perempuan tersakiti, rasanya gue udah pengen cakar muka lo gitu. Yang tiba-tiba merasa bahwa dirinya terzolimi gitu. Perempuan itu kalau udah rusak usah ditambah diperburuk. Nih gue yang dulu pernah lu kongke, pernah lu nggak usah diam-diam baik. Ceritanya sama Aisyar, tunggu aja, mungkin dia lagi butuh lo kapan tempo gitu kan, atau dia memang gak berjodoh sama Fuji, ya tunggu aja, tunjukin yang baik-baik. Tapi ya susah ya kalau bicara sama bunga bangke. Kalian tuh bijaksanalah dalam bersikap di sosial media. Haters ini mau lu apa gitu kan, supaya orang lain hancur. Ingat, kalau sekarang lu masih muda ya, suka nyinyirin orang, suka menghakimi orang, suka menfitnah orang, bosok hati, kepala, pikiran elu. Ketika lu rumah tangga, nasib gua kok bangsat banget gitu ya, dipilih sama Tuhan, menderita mulu, dinyinyirin tetangga. Itu kelakuan elu. Itu kelakuan elu di masa muda yang lu gak sadari. Kalau lu udah tua terus punya anak perempuan, dicaci maki orang, difitnah-fitnah orang, itu cocok lu. Walaupun di sosial media, gue percaya banget itu. Jadi menurut gue karma itu memang nyata. Ya sudahlah, doa yang terbaik untuk Fuji dan Aisyar. Kapal sudah mulai berlabuh, kadang karam kena ombak karang, tapi harus terus berlayar. Kita ada di dalamnya, kawal terus sampai ke pernikahan. Oke.